melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, duka cita yang mendahului kemenangan. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Tak hentinya kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan kami menerima firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Terpuji nama Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, ayat bacaan kita dari Yohanes 16 ayat 20 sampai dengan 22. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Saudara, kita harus percayakan janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengubah duka cita yang kita alami saat kita hidup di bumi ini dengan kegembiraan yang tidak ada seorang pun yang akan merapasnya. Kita percaya janji Tuhan ya saudara. Seperti bacaan tadi, Tuhan mengingatkan seperti seorang wanita yang melahirkan ya saudara. Sebelum proses melahirkan, ia mengalami sakit yang luar biasa. Itu yang saya alami saudara waktu anak pertama saya. Yaitu ketika saya dalam keadaan sakit luar biasa ketika pembukaan. Biasanya tuh kalau dalam ilmu kedokteran ada buka 1 sampai buka 10. Buka ke 10 berarti anaknya siap lahir ya saudara, siap lahir ke bumi. Dan pada saat itu saya buka 1 sampai buka 5 masih bisa jalan-jalan, masih bisa santai saudara. Tapi udah buka ke 6 saya nggak bisa turun dari tempat tidur karena sakitnya makin lama makin cepat. Jadi saya mengalami sakit kontraksi. Setelah itu saya mengalami kelegaan beberapa waktu. Makin bukanya makin menuju ke 10 saudara. Itu cuman hitungan detik kali saya tarik napas sebentar. Udah mengalami sakit lagi. Tetapi pada saat bayi saya lahir, saya sudah lupa kesakitan saya. Saya merasa kelegaan dan bahkan menangis terharu. Kenapa? Karena kok ajaib ya ada seorang bayi yang lahir dari rahim saya menangis oeh begitu. Dan di situ saya terharu saudara. Saya kagum ya, luar biasa ya Tuhan, ajaib sekali bisa membuat saya melahirkan seorang bayi. Ya saudara, demikian. Nah begitu juga saudara, Tuhan katakan tentang bagaimana kita nanti. Hari ini kita mengalami duka cita selama kita di muka bumi ini. Dan makin mendekati hari Tuhan, duka citanya makin banyak. Prosesnya makin cepat saudara. Tetapi pada hari nanti saya percaya waktu Tuhan dikatakan orang yang mati dan Tuhan bangkit, yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Pada saat itu kita akan mengalami suatu sukacita yang luar biasa. Kalau dikatakan 1 Petrus 1 ayat 7, kita akan mengalami puji-pujian, kehormatan, kemuliaan pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Jadi saya bisa membayangkan masa itu yang luar biasa saudara ya. Musik surgawi yang spektakuler nanti akan diperdengarkan untuk menyambut kedatangan kita semua. Dari 4 penjuru bumi, maka orang yang sungguh-sungguh mereka akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Dan kita bersama berjumpa Tuhan di awan permai dalam sukacita dan kemuliaan Tuhan. Wow, keren banget saudara. Jadi untuk itu mari kita berjuang hari ini. Gak apa-apa ngalamin penderitaan, gak apa-apa mengalami duka cita. Toh Roh Kudus diberikan untuk menolong kita dalam keadaan duka cita yang kita alami saudara ya. Jadi gak pakai kekuatan kita. Kekuatan Roh Kudus akan memampukan kita melewati duka cita itu yang menghasilkan kemenangan. Oke saudara, kita belajari lebih dalam lagi. Efesus 2 ayat 10 dikatakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Kita ini buatan Allah, kita diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, dikatakan firman Tuhan demikian. Jadi saudara dan saya, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Lakukan pekerjaan baik tanpa harus terpancing dengan keadaan di sekeliling kita. Jangan kita berhenti berbuat baik karena orang tidak melakukan yang baik buat kita. Nah, seringkali orang salah dalam bertindak dan mengambil keputusan. Mereka berhenti berbuat baik ketika melihat orang tidak berbuat baik kepada kita. Itu salah ya saudara. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi buatlah pekerjaan baik, lakukanlah pekerjaan baik dan terus lakukan pekerjaan baik. Nah, dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 20 sampai dengan 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita diciptakan tadi untuk berbuat baik, tapi harus menderita, dan untuk itulah kita dipanggil. Karena itu adalah kasih karunia. Jadi rumusnya begini saudara, kita diciptakan untuk berbuat baik, jadi berbuat baik, lalu harus menderita, itu kasih karunia, dan ikuti teladan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan selama 3,5 tahun di bumi, memberi teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti saudara. Apapun yang ditanggung Yesus, itu juga yang kita tanggung. Artinya tidak ada yang kita tanggung tanpa Yesus menanggungnya. Artinya Tuhan Yesus sudah menanggung terlebih dahulu. Tuhan sudah mengajarkan kita kalau kita difitnah apa yang harus kita alami. Waktu kita dianiaya apa yang harus kita buat. Nah, semua itu sudah dialami Yesus dan Yesus sudah memberi teladan. Jadi yang diperlukan adalah tetaplah berbuat baik walaupun kau harus menderita. Dan itu katakan itu kasih karunia kepada Allah. Karena dikatakan bahwa kita ini diciptakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita karena Kristus. Ya saudara, ikuti teladan Yesus. Duka cita apa saja yang dialami oleh manusia, dikatakan dari Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mau ikut Yesus, saudara harus menderita aniaya. Jadi dikatakan kalau mau ikut aku harus mau sangkal diri, pikul salib setiap hari. Ya, jadi pikul salibnya setiap hari ya. Jadi setiap hari ada kesusahannya sendiri. Matius 6 ayat 34 dikatakan. Jadi apa yang kita harus lakukan? Tetap ikut Yesus saudara, walaupun harus menyangkal diri. Artinya begini, waktu kita mau marah karena lihat apa yang dilakukan oleh orang itu, tetapi Tuhan bilang, hei berhenti marah, tinggalkan panas hati, hanya bawa pada kejahatan, gak boleh marah, itu adalah namanya penyangkal diri. Kalau kita dimaki pengennya balas maki, tapi Tuhan bilang tidak boleh, kamu harus lepaskan berkat bagi orang yang memaki, itu penyangkalan diri. Nah, Roh Kudus akan mampukan ya saudara, yang penting adalah kita mau belajar kebenaran. Yang kedua dikatakan Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan bilang aku meluputkannya ya. Tuhan yang meluputkan kita dari kemalangan. Dan dikatakan dalam Kisah 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Untuk masuk kerajaan surga kita harus mengalami banyak sengsara saudara. Tapi nggak usah takut ya saudara. Walaupun mengalami banyak sengsara, tadi saya katakan ada Roh Kudus yang menyertai kita. Dan dikatakan 2 Timotius 3 ayat 12. Kalau kita mau beribadah kepada Yesus Kristus akan menderita aniaya. Jadi apakah saudara masih mau masuk surga? Tentunya kita mau, tapi kita harus sadar inilah yang kita harus tanggung selama kita ada di muka bumi ini. Yaitu kita harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Kita harus mengalami kemalangan yang begitu banyak dan juga akan mengalami banyak sengsara dan mengalami aniaya. Tapi tidak perlu takut saudara, karena Tuhan punya tujuan untuk setiap apa yang diizinkan terjadi buat kita. Mengapa kita harus mengalami duka cita di bumi? Nah, kita belajar di sini dalam Mazmur 46 ayat kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan izinkan kita mengalami duka cita supaya kuasa Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita.
Karena Daud berkata Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi Daud mengalami begitu banyak kesesakan, penderitaan dan kemalangan yang dialami dalam dia melakukan perjalanan hidupnya. Tapi ketika ia tidak lupakan Tuhan, dia selalu datang kepada Tuhan dalam setiap masalahnya. Dia selalu melihat pertolongan Tuhan, dia selalu melihat perlindungan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan izinkan itu semua untuk saudara melihat kuasa Tuhan yang semakin dinyatakan. Yang kedua, saudara, apa tujuannya kenapa Tuhan mengizinkan duka cita kita alami? Yaitu di dalam Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku tetap belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi ketika saudara mengalami tertindas, disitulah kesempatan saudara belajar ketetapan Tuhan. Bagaimana kita bisa mempraktekkan kalahkan kejahatan dengan kebaikan kalau kita gak pernah diperlakukan dengan jahat. Bagaimana kita mempraktekkan kalau dimaki berkati, kalau kita nggak pernah dimaki ya saudara. Bagaimana kita ditinggikan kalau Tuhan kita tidak diizinkan direndahkan. Kalau Tuhan bilang kalau kita rela direndahkan kita akan ditinggikan saudara. Nah itu jadi kesempatan. Dikala engkau mengalami duka cita, mengalami penganiayaan dan tertindas, di situ kita punya kesempatan praktekkan firman Tuhan. Jadi punya tujuan demikian ya saudara, kalau kita terus terlatih maka kita akan memiliki gaya hidup surga. Sesuai dengan kebenaran yang diajarkan Tuhan, itu yang kita akan hidupi. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus. Jadi artinya bahwa perkara apapun kita tanggung, percayalah kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja, bertindak untuk menolong dan melepaskan kita dari setiap masalah kita. Karena segala perkara kita dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi Tuhan izinkan penderitaan, kemalangan, sengsara, itu tujuannya adalah supaya kita bergantung kepada Tuhan. Nah ini semua yang harus kita lakukan saudara. Seperti tadi yang kita bahas tentang perumpamaan wanita yang sakit bersalin. Sedemikian juga saudara kita akan mengalaminya pada hari-hari ini di muka bumi. Penderitaan dan kemalangan. Semakin dekat hari Tuhan semakin banyak kemalangan. Semakin banyak proses dan pembentukan. Seperti seorang pembuat bejana contoh ya saudara. Pembuat bejana ini mendapatkan pesanan bejana 10 bejana. Nah untuk diselesaikan dalam 1 bulan, dia bisa menyelesaikan 1 bejana dalam 3 hari. Tetapi besok udah harus diambil sedangkan masih ada 1 bejana yang belum diselesaikan. Apa yang akan dilakukan oleh si pembuat bejana? Dia harus lembur memproses bejana itu. Dari ambil tanah liat, dibentuk, diputar-putar, dibakar dalam panas api. Dan proses-prosesnya sampai bejana itu selesai. Jadi sepenjunan harus lembur menyelesaikannya. Begitu juga menjelang hari H, hari kedatangan Tuhan. Hari ini kalau saudara belum diproses masih terlalu banyak kekurangan kita, maka Tuhan akan terus memproses kita sampai kita disempurnakan saudara. Jadi oleh karena itu gak usah takut ya saudara, kita harus mengalami duka cita ketika kita melakukan kebaikan. Dan duka cita itu melalui 2, yaitu aniaya fisik dan aniaya batin. Contohnya aniaya batin itu saudara difitnah, dimaki, direndahkan, tidak dihargai. Itu ada beberapa contoh tentang aniaya batin ya saudara. Waktu mengalami demikian apa yang harus saudara lakukan? Saudara hanya perlu datang kepada Tuhan, belajar ya saudara ya. Jadi waktu saudara datang kepada Tuhan, pikul terima prosesnya dan belajar daripada Tuhan. Tuhan akan mengajarkan apa yang harus kita lakukan. Dan waktu Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, saudara hanya perlu berkata, iya Tuhan saya mau. Nanti Roh Kudus turut bekerja untuk memampukan kita untuk mempraktekkan firman Tuhan. Itulah yang akan memberi pertumbuhan kepada iman kita. Itulah yang akan mendewasakan kita ketika kita mempraktekkan firman. Karena Tuhan berkata, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Jadi waktu dianiaya, ingat apa kata kitab suci, hidupi dengan kekuatan Roh Kudus. Dan saudara pasti akan bertumbuh dalam iman saudara kepada Tuhan. Aniaya fisik, dipukul, dilukai, disiksa. Ada banyak orang juga yang mengalami demikian ketika mengikuti Yesus. Saya percaya pada masa itu terjadi, maka Tuhan memberikan ada baptisan ketiga, yaitu baptisan api. Saudara tahu cerita Stefanus, bagaimana ketika ia dilempar batu, maka tidak dikatakan dalam Alkitab Stefanus menjerit kesakitan. Tidak, tapi yang kita tahu bahwa Stefanus terus memberitakan Injil saudara. Saya percaya hari itu baptisan api sudah diberikan kepada Stefanus. Stefanus tidak lagi merasakan sakit, tapi dia terus memberitakan Injil keselamatan bagi setiap orang. Dan juga saya pernah membaca sebuah buku tentang para martir. Ada seorang di usia 80 tahun. Pada saat itu dia diikat,
di atas tungku api yang siap membakarnya. Dan pada saat itu dikatakan kalau engkau mau melepas kepercayaanmu maka dia akan dilepas daripada tungku api itu. Tapi dia berkata, 80 tahun aku ikut Tuhan, aku tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan aku. Aku justru melihat pertolongan Tuhan. Nah ketika dia berkata begitu, dia tidak mau melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Berikutnya api mulai membakar tubuhnya. Tapi dikatakan tidak terdengar jeritan, tangisan, kesakitan. Tapi yang didengar adalah suara puji-pujian kepada Tuhan. Saya percaya orang ini sudah dibaptis dengan baptisan api sehingga tidak merasa kesakitan lagi, tapi ia tetap memuji Tuhan. Jadi saudara, jangan takut walaupun kau harus mengalami aniaya fisik, tetaplah pertahankan imanmu sampai garis finish. Amin. Nah saudara, kita percaya bahwa pada saat nanti pengangkatan orang percaya, saudara, kita terangkat, kita tidak akan kesakitan, tidak akan mengingat kesakitan kita di bumi. Waktu kita ditipu, waktu kita dianiaya, waktu kita menderita kemalangan, kita sudah tidak ingat lagi. Yang ada adalah sukacita besar yang semua kita orang percaya menantikan masa itu ya saudara, masa pengangkatan orang percaya. Nah saudara, yang harus kita lakukan dikala kita harus menanggung itu adalah seperti teladan Yesus ya. Tuhan sudah memberikan teladan buat kita, yaitu terima prosesnya tanpa memberontak. Jangan memberontak. Saudara, jalani hidup saudara. Tuhan berkata segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut, ada waktu bahagia, ada waktu duka cita. Semua ada waktunya, tapi ujungnya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi artinya apa yang harus kita jalani? Jalankan aja hidup kita. Dengan pertama, jangan pernah memulai hari tanpa Tuhan. Artinya bangun pagi hari, di waktu hari masih gelap seperti Tuhan ajarkan, datang berdoa kepada Tuhan. Waktu kau datang pagi hari sama Tuhan, kau sedang menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Waktu saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, sepanjang hari saudara ada di dalam rencana Tuhan. Apapun yang terjadi baik atau tidak baik, semua ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Amin. Maka kenapa Tuhan berkata, jaga hatimu, berjaga-jaga dan tetaplah berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam percobaan. Jadi ternyata waktu kita menjaga hati kita dan berdoa, Tuhan tidak akan biarkan kita jatuh. Tuhan akan berbicara, menolong, memimpin, menuntun kita. Tapi mulailah harimu dengan Tuhan. Amin. Saudara, kami dari Generasi Penerobos menyediakan fasilitas doa pagi. Dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Silakan saudara bergabung ya, jam 5 pagi sampai jam 6:15 kita sudah menyelesaikannya. Nah saya percaya Tuhan berkata satu hari kepada saya, Lydia, apa yang kau lakukan 1,5 jam di hadapanku, maka engkau akan mendapatkan kekuatan lebih daripada 22,5 jam untuk kau menjalani harimu dengan kemenangan. Jadi artinya ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita menjalankan 22,5 jam kita berikutnya saudara. Kemenangan Tuhan katakanlah kepastian yang Tuhan berikan. Amin saudara, mari saudara kita datang kepada Tuhan di pagi hari dengan ketekunan. Nah ini saudara, terima prosesnya, jangan memberontak karena semua ada tujuan baik. Kalau kita sudah berdoa, hidup kita dalam rencana Tuhan dan Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Yang kedua saudara, yang harus kita lakukan dikala kita menanggung itu seperti teladan Yesus adalah datanglah kepada Tuhan atau berdoa, ikuti ibadah, perkuat kepercayaanmu kepada Tuhan agar Tuhan beri kekuatan untuk kita menghadapinya. Jangan takut dengan proses karena proses itu baik buat kita. Kita harus diproses sampai kita disempurnakan dalam ketekunan. Jalankan saja kehidupan saudara sepanjang hari. Kalau saya katakan ini sekolah penerobos, kita punya jam-jam ibadah, itu adalah mata kuliah yang harus diikuti. Dan saya belajar menuntaskannya sampai malam hari. Ada PR sebagai murid, ada bacaan Alkitab setiap hari, ada kuis yang harus kita selesaikan. Dan itu semua melatih kita mempunyai gaya hidup seorang murid. Yang ketiga saudara, harus melepaskan berkat dan pengampunan bagi orang yang menganiaya kamu. Dikatakan kita harus melepaskan berkat. Nah ini kita harus lakukan teladan Yesus saudara. Kalau saudara mengalami masalah yang dibuat oleh seseorang dengan menganiaya kita, memaki, merendahkan, memfitnah kita, Tuhan berkata lepaskan pengampunan bagi orang yang menganiaya saudara. Sebab ada dosa yang tidak bisa diampuni, ada 3 saudara. Yaitu pertama, dosa yang tidak diakui. Jadi setiap dosa yang saudara lakukan, kalau saudara nggak akui berarti akan tetap ada pada saudara. Dan kalau dosa itu masih ada pada kita, tentunya kita nggak bisa masuk surga ya saudara. Yang kedua, dosa nggak bisa ngampunin. Tuhan berkata, kalau kamu tidak bisa mengampuni, Bapa di surga juga nggak bisa mengampuni. Saudara tahu cerita tentang seorang yang berhutang sangat banyak kepada seorang raja.
Dan pada saat itu dia memohon belas kasihan kepada raja. Akhirnya raja menaruh belas kasihan, dihapusin utangnya. Tapi ia bertemu temannya dengan utang yang sangat kecil, jauh lebih kecil daripada utangnya kepada raja. Tapi dia tidak bisa memberi waktu atau menghapuskan utang temannya itu. Bahkan membuat temannya itu dikatakan dimasukkan ke penjara. Nah, tidak kebetulan ada seorang yang melihat dan melaporkan kepada raja sehingga raja marah dan akhirnya orang yang dihapuskan utangnya itu ditangkap dan diserahkan kepada Algojo. Saudara tahu Algojo tugasnya untuk menyiksa dan membuat menderita. Nah itulah saudara orang yang gak bisa mengampuni. Ya siap-siap aja saudara ngalamin apa? Sakit, penyakit, kemiskinan, dan segala kutuk dan tulah dan segala yang namanya penderitaan akan dialami dan ditanggungnya. Jadi oleh karena itu saudara udah ampunin aja, amin. Ampuni, toh bukan kekuatan kita, Roh Kudus akan mampukan untuk kita melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita. Kalau udah ngampunin lupakan saudara. Kalau kita bilang udah ngampuni karena jauh ya kita nggak ketemu. Tapi kalau ketemu orangnya, wah saya inget lagi gitu ya. Saya nggak mau deket, saya nggak mau terima, saya nggak mau nyapa. Berarti saudara belum ngampunin. Wow saudara kalau nggak ngampuni gimana? Bapak di surga nggak ngampuni ya. Jadi dosa yang tidak bisa diampuni, dosa pertama adalah ketika kita tidak mengakui, lalu ketika kita tidak mengampuni, yang ketiga menghujat Roh Kudus. Jangan berani menghujat Roh Kudus karena Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita peroleh seluruhnya. Roh Kudus itu penolong sampai yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi yang diperlukan adalah saudara, mari terus datang kepada Tuhan. Yang keempat saudara, yang harus kita lakukan ketika menanggung penderitaan itu, teladan Yesus adalah percaya semua hanya ujian yang akan diakhiri dengan kemenangan. Jadi semua hanya ujian, setiap masalah yang kita hadapi itu semua cuma ujian. Jangan saudara anggap itu sebagai suatu masalah. Kalau ada ujian, apa yang harus kita lakukan? Mikir ya saudara bagaimana menyelesaikannya. Jadi waktu menghadapi ujian atau proses atau bicara masalah, yaitu penderitaan, aniaya, kemalangan dan segala sesuatu itu, yang harus kita lakukan adalah saudara tenang dulu supaya kita bisa berdoa. Waktu kita tenang, kita bisa berdoa. Roh Kudus akan mengajar, membimbing dan menuntun kita. Nah itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan setiap hari. Jalankan prosesmu, jalankan kehidupanmu sewajarnya aja, hidup secara sederhana. Jadi pagi datang sama Tuhan, lalu sepanjang hari ada proses apapun, yakinlah itu semua ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Ingat, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan buat kita. Rancangannya adalah segala yang baik buat kita semua. Jadi oleh karena itu saudara, bertahanlah di tengah duka cita yang kau alami hari ini. Karena duka cita yang kita alami kalau dikatakan dalam 1 Petrus 1 di situ di ayat ke-6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Hanya seketika kita berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan saudara. Ya, tapi kita dikatakan di sini seketika. Kata seketika artinya nggak selama-lamanya ya saudara ya. Jadi cepat atau lambatnya tergantung respon saudara. Semakin cepat respon saudara mengerti kehendak Allah, semakin cepat saudara dipulihkan. Jadi oleh karena itu saudara ingat setiap respon yang harus kita lakukan di setiap proses yang ada. Nah itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari ini. Duka citanya cuma seketika aja kok. Untuk apa? Semua itu punya tujuan. Proses-proses yang ada untuk melihat kemurnian imanmu kata Tuhan. Jadi itu hanya ujian untuk melihat kemurnian iman saudara. Orang yang memiliki kemurnian iman adalah orang yang mau belajar, mau dimuridkan, mau ditegur, mau disempurnakan. Semua. Jadi artinya tidak marah, tidak kecewa, tidak mengurangi atau mengundurkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi kita tetap semangat mencari Tuhan, tetap semangat beribadah kepada Tuhan, tetap semangat melayani dan tetap semangat melakukan pekerjaan baik. Nah ini semua yang Tuhan mau kita lakukan dan hidupi. Amin sahabat penerobos, apakah sulit? Tentunya tidak karena ada Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus dalam segala aktivitasmu, dalam segala keputusanmu. Dan percayalah engkau tidak akan pernah menyerah karena kemalangan, karena aniaya, karena penderitaan kau harus tanggung. Karena itu semua adalah baik buat kita. Tuhan izinkan sebagai latihan untuk melatih gaya hidup surga. Ingat saudara, dalam duka citamu, saudara harus belajar praktekkan firman. Ketika engkau mempraktekkan firman, imanmu pasti akan bertumbuh. Ketika engkau mempraktekkan firman, engkau akan semakin mengenali kedahsyatan dan kuasanya Tuhan. Jadi jangan saudara lari dari proses. Hadapi setiap prosesmu, ingat, libatkan Tuhan. Ada Roh Kudus yang Tuhan katakan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Engkau pasti bisa, engkau pasti kuat.
kuat, engkau pasti keluar lebih daripada pemenang. Amin. Ya, selalu ada kemenangan ketika kita mau melewati duka cita bersama dengan Tuhan Yesus. Begitu juga pada saat hari pengangkatan, saudara tidak akan ingat penderitaan kemalangan saudara alami. Jadi oleh karena itu Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 18, dikatakan, aku yakin penderitaan zaman sekarang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Jadi saudara, penderitaan saudara alami tidak seberapa dibanding dengan apa yang Tuhan janjikan. Kemuliaannya terlalu besar, terlalu luar biasa. Amin saudara, tidak sebanding dengan apa yang kita tanggung hari ini. Toh yang kita tanggung juga bukan karena kita, tapi kekuatan Tuhan. Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian, bahwa aku sebetulnya tidak layak disebut rasul karena aku adalah orang yang paling hina di antara semua rasul. Dan karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada. Dan aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah, tapi aku bekerja lebih keras dari yang lain. Tapi bukan aku, tapi kasih karunia itu yang memampukan ia bekerja lebih keras dari yang lain. Jadi begitu juga saudara dan saya. Dalam mengikut Tuhan Yesus, kita yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah, pengorbanan Allah yang luar biasa, jangan kita sia-siakan. Mari kita bekerja lebih keras dari yang lain. Lakukan apa yang baik, lakukan apa yang menyenangkan Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus yang menyertai kita. Saya percaya kalau saudara melakukannya, saudara akan merasakan seperti Paulus rasakan. Bukan karena saudara, tapi Tuhan yang memberi kemampuan untuk kita melakukan segala hal yang baik. Amin. Tuhan yang memampukan kita bekerja lebih keras dari yang lain, dan akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya demikian sahabat penerobos, biarlah saudara dan saya hari ini mengerti tentang perkara ini. Duka cita itulah yang mendahului kemenangan. Artinya untuk memperoleh kemenangan saudara harus mengalami duka cita. Untuk saudara memperoleh gaji, yang bekerja harus juga berjuang untuk bekerja setiap hari dari pagi sampai sore, lewati macet tetap terobos. Nah ya, bekerja dengan sungguh-sungguh saudara mendapat upahnya. Begitu juga saudara, duka cita yang kita alami adalah bagian kerja yang kita harus jalankan untuk kita memperoleh upah, yaitu kemenangan kita, kemuliaan yang Tuhan janjikan dalam kekekalan kerajaan surga. Sahabat berobos, kalau ada di antara sahabat berobos yang hari ini hampir-hampir menyerah karena duka cita yang bertubi-tubi saudara alami, saudara mengikuti Yesus baru mau sungguh-sungguh tapi mengalami kemalangan demi kemalangan, jangan menyerah. Saya akan berdoa buat sahabat berobos. Mari angkat tanganmu. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa kiranya Tuhan bangkitkan semangat bagi setiap para penerobos yang hari ini hampir-hampir menyerah karena kemalangan duka cita yang dialami dalam mengikuti Yesus. Mari Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus, semangatnya daripada Tuhan membangkitkan gairah kami kembali untuk kami kembali datang melayani dan beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya sahabat penerobos, saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam sekolah penerobos. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung dalam komunitas penerobos. Saya akan kasih linknya buat saudara melalui media Zoom. Mari silakan saudara bergabung, ada banyak aktivitas kita, yaitu dalam sekolah penerobos ada mata kuliah yang harus kita ikuti di setiap hari. Kita belajar saudara dan terus bertekun di dalamnya. Saudara, saya percaya di bawah mentor-mentor yang luar biasa, saudara akan terus dibimbing, dibentuk, dibina khususnya oleh Tuhan melalui para mentor, akan mengingatkan saudara selalu untuk bertekun di dalam Tuhan. Ya sahabat penerobos yang juga ketinggalan pelajaran-pelajaran yang saudara ikuti melalui media live channel ini, saudara silakan boleh bergabung melalui media YouTube kami, yaitu ketik sahabat penerobos. Saudara bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada. Biarlah kita semua dilatih menjadi para penerobos yang tidak terhentikan, walaupun yang dilihat mengecewakan, didengar menyakitkan, dihadapi menakutkan, maju terus dan selesaikan pertandingan imanmu sampai garis finish. Sampai Tuhan berkata, berbahagialah hamba yang didapati Tuhan yang sedang melakukan tugasnya pada saat Tuhannya datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.